Indonesia, let's go! Nah, yang paling fatal adalah dia melecehkan. Kami menduga dia menistakan tentang agama Islam, yaitu ibadat sholat. Dalam konteks Panji yang saya nonton, apa harus dipolisikan? Artinya ketika dia, kalau sudah menjadi delik, lalu dituntut, lalu pidana, kan ada niat untuk memenjarakan orang. Ada konten yang saya kira tidak bisa kita anggap sepele. Oke. Yaitu perendahan terhadap preferensi politik atau pilihan politik warga. Menurut gua apa yang diomongin Panji, semua ada dasarnya gitu. Dia ngomongin A karena dia resah dengan A. Beda cerita kalau dia ngomong tanpa dasar, hanya ngatain doang. Nah, buat gua itu yang salah. Karena ini bukan pidana sebenarnya. Okay. Ini kritik. Itu tadi, yang kalau ini diteruskan akan terjadi itu pembungkaman dalam tanda kutip. Pertunjukan stand up komedi Panji Pragiwaksono bertajuk Mens Rea menjadi salah satu hal yang ramai diperbincangkan di publik saat ini. Komedi yang membahas situasi sosial, politik hingga hukum dengan cara satir justru berujung pada pelaporan polisi. Beberapa pihak menyebut ini termasuk aksi pembungkaman. Apakah benar? Lalu apakah konten komedi bisa dipidanakan? Ikuti penelusuran kami bersama saya Arlista Hadi. Inilah iNews Files. Selamat balap atasan Presiden Republik Indonesia, let's go! Apapun yang gua katakan, orang gak bisa marah. Kan menurut keyakinan saya. Bahkan kalau menurut keyakinan saya, di Ahmad Sahroni, lu mau ngomong apa? Enggak semua polisi seperti Irjen Teddy Minahasa. Ada juga yang kayak Ferdi Sambo. Komika Panji Pragiwaksono menjadi perbincangan usai dilaporkan ke polisi karena pertunjukan stand up komedi bertajuk Mens Rea. Laporan ke Polda Metro Jaya itu dilaporkan pihak yang mengatasnamakan diri sebagai Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Namun kedua pengurus pusat Ormas Islam Besar ini mengklaim tidak ada laporan resmi dari pihak mereka dan tidak tahu siapa mereka. Kami melaporkan bahwa ada kasus, menurut kami beliau merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media dan memecah belah bangsa begitu, menimbulkan keresahan terhadap khususnya kami sebagai anak muda Nahdliyin pun juga teman saya sebagai Aliansi Muda Muhammadiyah. Sementara Polda Metro Jaya tengah mendalami sejumlah materi dalam pertunjukan stand up komedi Mens Rea yang dibawakan komika Panji pada 30 Agustus 2025 lalu. Dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip Mens Rea. Penyidik akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, RARW, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik.
Komedian senior Deddy Gumelar alias Miing Bagito memberikan pandangannya terkait pelaporan Pandji Pragiwaksono oleh sejumlah pihak ke polisi karena acara mensrea. Miing yang hadir di acara itu menilai materi yang disampaikan Pandji masih aman karena yang dilontarkan berdasarkan fakta. Saya sih bukan ahli hukum, cuman atas pertanyaan itu banyak kan itu yang kegaduhan, pecah belah, masa sih seberat itu gitu. Ya, masa sih seberat itu? Terus emang udah pecah sekarang? Indonesia ada OPM aja nggak pecah kok. Perlu kita telisik bersama dari sinyalemen-sinyalemen yang beredar di masyarakat, entah itu memecah belah, entah apa gitu. Saya hanya ingin menyampaikan begini, malam itu hadir 10.000 orang. Dan orang datang dalam kondisi psikologis yang menakutkan loh, karena sorenya bakar-bakaran depan MPR. Orang datang bayar. Coba kalau partai politik kumpulin 10.000 orang, berapa puluh miliar dia mesti nyiapin uang untuk ngongkosin kadernya. Orang bikin demo 10.000 orang, berapa nasi bungkus yang harus dipesan? Berapa ongkosnya? Berapa bis yang mesti disewa? Betul nggak? Untuk apa sih? Hiburan pasti, salah satunya pasti. Yang kedua apa? Dia menitipkan kerisauannya. Dia menitipkan keresahannya, dia menitipkan kegalauannya tentang kondisi bangsa ini. Mestinya DPR terima kasih loh sama Pandji. Aspirasi rakyatnya disampaikan lewat panggung komedi loh. Harusnya lewat panggung politik gitu. Saya ingin mengatakan bahwa pertunjukan profesionalnya Pandji tidak sempurna. Ya, pasti banyak cacatnya. Pasti banyak kekurangannya. Entah etika dalam bicara, entah pemilihan diksi yang kurang pas. Nah, cuma mungkin yang protes itu saya tidak tahu ya, yang mempolisikan apakah dia hadir di gedung itu atau tidak, saya nggak tahu. Memang pertunjukan yang nonton di gedung itu nuansanya dengan nonton di Netflix atau di media sosial yang sudah dipotong itu pasti berbeda. Pandji dianggap melanggar agama atau apa gitu ya. Itu sebetulnya harus diikuti dari cerita awalnya. Kalau enggak, masalah memang. Kalau nonton di, sebut saja di TikTok atau kapan sepotong-sepotong tuh. Ya, luruskan saf misalnya. Seolah-olah melecehkan. Tapi kalau dilihat dirunut dari cerita awalnya, Pandji ini kan seorang storytelling kan. Orang yang bercerita bertutur. Nggak mungkin dia tiba-tiba langsung punchlines gitu. Nggak bisa. Dia harus ada cerita, harus ada kronologisnya dulu, harus ada deskripsinya dulu gitu, baru akan dimengerti oleh orang. Nah, jadi saya kira ada dispute antara orang yang nonton di gedung dengan orang yang nonton di media sosial, sebut saja. Kalau tadi ada sebagian masyarakat yang mempolisikan, sebut saja, membawa ke ranah hukum, sebagai negara hukum saya kira hak warga negara ya. Boleh saja silakan. Tapi apakah nggak tabayun lebih dulu? Ngobrol lah, minta klarifikasi lah secara baik-baik. Toh si Pandji juga orang Islam juga. Jadi ngomonglah baik-baik. Sebab apa? Kesenian itu tidak bisa dipisahkan dari masyarakatnya. Komedi atau humor itu adalah sebuah kayak semacam alat ya. Dia bentuknya adalah semacam katarsis, pembebas, pembersih dari kepengapan. Gitu loh. Kalau kamu berada di ruang tertutup gelap, lalu ada celah kecil saja cahaya, itu namanya humor. Itu katarsis, ada lubang angin, ada ventilasi. Di kepengapan kehidupan orang dengan penganggurnya banyak, suaminya PHK, anaknya belum bayar sekolah, lalu juga beras juga susah dan sebagainya. Tiba-tiba ada yang menghibur, itu adalah oase di tengah padang pasir. Itulah humor, itulah hiburan, itulah komedi. Humor itu juga bisa dijadikan ukuran bagi kedewasaan sebuah masyarakat di dunia dalam konteks peradaban. Tingkat yang pertama, masyarakat itu baru mampu mentertawakan orang lain. Kalau ada orang naik sepeda jatuh, apa kabar lu? Jebret, nabrak, orang ketawa karena ada yang korban. Di antaranya roasting misalnya. Orang ketawa itu kan ada korban. Entah itu karakternya dibunuh, entah dilecehin, entah diledek. Naik yang tingkat kedua, masyarakat yang sudah mampu mentertawakan situasinya. Pandji dalam proses kreatifnya, cara mengambil materinya adalah dari secondary news. Dari fakta-fakta yang sudah beredar di media. Dia nggak berdiri sendiri.
Dia ngambil dari E-News, dia ngambil dari TV One, dia ngambil dari Metro TV, dia ngambil dari Kompas, dari Tempo, dari mana-mana. Dia belanja di pasar informasi itu, baru dibawa. Sebab apa? Saya mau buktiin tesis ini. Gak mungkin orang tertawa tanpa orang itu tahu. Kalau orang komunikasi bilang ada field of experience yang sama, ada latar belakang yang sama kan? Gitu loh. Ketika Panji menyebut Sambo, orang ger karena orang tahu peristiwa itu besar sekali. Dalam konteks Panji yang saya nonton, apa harus dipolisikan? Artinya ketika dia kalau sudah menjadi delik, lalu dituntut, lalu pidana, kan ada niat untuk memenjarakan orang. Saya tidak ingin membela Panji. Saya ingin membela masa depan tentang demokrasi kebudayaan. Komika atau pelawak lain akan takut enggak? Akan harus hati-hati enggak gitu? Mohon maaf, saya tidak ingin menggunakan kata pembungkaman. Tapi menjadi traumatik bagi orang untuk mengekspresikan kreativitas dia, ini kan jadi masalah. Saya pernah mengalami masa Orde Baru dan saya ngelawak dan saya mengkritik Orde Baru. Nah, memang bedanya zaman saya dulu yang berkuasa itu rezimnya. Sekarang yang berkuasa banyak banget termasuk netizennya. Yang disebut oleh Panji di dalam stand up itu, dalam materi siapa saja, tidak melaporkan, yang melaporkan orang lain. Kalau deliknya aduan nggak bisa. Yang dua orang itu melaporkan, dia tersinggung kenapa? Dia siapa? Legal standingnya apa? Selesai tuh dikejar gitu, batal tuh demi hukum. Zaman dulu saya belum pernah dipolisikan. Padahal kita juga dahsyat dulu mengkritik Orde Baru loh. Orde Baru saya kira rejim itu lebih dahsyat ya dibanding yang sekarang gitu. Tapi saya dipanggilnya tidak oleh Pak Polisi, oleh Laksusda Jaya, oleh Kodam, oleh tentara. Lebih serem lagi sebetulnya. Dan kami itu dulu karena siaran di radio, termasuk bukti-bukti siar itu dibawa. Tapi saya kira bagus. Kita diperiksa. Tidak seperti pesakitan. Diajak dialog, diputer kaset kita. Jadi maksudnya apa, Mas? Saya jelaskan. Mungkin takut ada mens rea, ada maksud buruk untuk mendiskreditkan pemerintah mungkin atau apa gitu ya. Dan kita diminta keterangan. Setelah itu pulang, selesai. Saya ini tidak secerdas para komika yang saat ini ada ya. Paling tidak bahwa kita melawak ya, buat teman-teman, kita bukan melawak di ruang hampa, kita di ruang peradaban yang ada tatanan, ada pranata, di antaranya apa? Etik. Saya nggak pernah mengucapkan nama dari jenis kelamin misalnya sebut saja. Di panggung Panji ada gitu lah. Dan mereka tertawa gitu. Itu saya kira harus jadi koreksi bagi teman-teman stand up itu. Mungkin pemilihan diksi atau kalimat. Saya bicara ini bukan membela soal person ya. Tapi peristiwa ini tidak boleh menjadi momentum yang mengawali ketidakberanian orang untuk mengekspresikan diri, lalu menghalangi kemerdekaan orang untuk bisa menyampaikan suara apapun. Hanya bedanya memang medianya humor. Jangan dibungkam, jangan ditutup, supaya tetap apa? Ada kesenian. Sebab apa? Kalau isinya negeri ini hanya para politisi tanpa komedian, garing negeri. Untuk semua komika, untuk semua pelawak, tetap semangat, tetap kreatif, tetap menghibur, tetap cerahkan Indonesia, ya. Kan bisa menyebabkan ketersinggungan sosial di masyarakat. Ya. Bisa dibayangkan kalau ada sekelompok orang yang kemudian dinyinyir atau bully begitu karena dia memilih Dharma. Dan dia kemudian bereaksi. Dan ini bisa menyebabkan potensi konflik.